Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 1. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan di ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2, 3, ya. Kristus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ya, sebentar. Ulang. Sekali lagi, stop dulu. 1, 2, ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Sama-sama ayat 7, 2, 3, ya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkus dengan anting, dan diberikan dari dalam Firman, karena tidak ada mereka diperintahkan. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, karena waktu saja hanya 30 menit nggak nyampe. Ini saya bagi di sini 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Maria, dan yang kedua adalah Yusuf. Yang ketiga adalah para gembala, dan yang keempat adalah orang Majus. Saudara kasih Tuhan, Maria ini menggambarkan atau mewakili orang yang duduk dekat dengan kaki Tuhan sehingga dia mampu mendengar suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh Rick Joyner. Dia bilang begini, gereja yang kuat itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, gereja itu atau orang Kristen itu harus tertanam dalam gereja lokal, bukan timbul tenggelam. Yang kedua, kalau mau gereja itu kuat, harus juga tertanam dalam komunitas kecil yang disebut dalam gereja kita family altar yang sering kita lakukan. Dan yang ketiga, kalau gereja itu mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, orang yang mampu mendengar suara Tuhan, dia harus hidup dengan firman. Katakan firman. Artinya orang ini harus senang baca Alkitab. Yang senantiasa baca Alkitab setiap hari cuma angkat. Minoritas. Saya berdoa tahun depan baca Alkitab. Karena iblis pun juga baca Alkitab. Dia coba Tuhan Yesus juga pakai Alkitab. Kalau orang Kristen tidak mengerti Alkitab, saya pertanyakan, jangan-jangan lebih daripada nggak begitu. Kejadian. Jadi hari ini saya ingatkan kita pesan Natal yang pertama, harus senang baca Alkitab. Kasih tahu kanan kirinya, baca Alkitab. Suami-suami yang mau berhasil harus senang baca Alkitab. Kalau kamu mengajak anakmu dengan benar, kamu harus benar dulu dengan mulai dasarnya baca Alkitab.
Ada orang tua larang anaknya merokok, dia sendiri masih merokok. Betul nggak? Ada orang tua ngajak anaknya supaya hidup lebih baik, tapi orang tua dia baca Alkitab aja nggak pernah. La ilaha illallah. Jadi baca. Yang kedua, harus hidup dengan sukacita melalui pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Bapak kita goyang. Oke, sini ada orang Batak, ada orang Chinese, ada orang Jawa, ada orang Ambon. Ayo menari sesuai dengan budaya kita. Kalau orang Nias menari dengan budaya Nias. Kalau orang Manado pocok-pocok. Oke? Ayo sama-sama musik. Ayo. Berdiri semua. Ayo berdiri. Ya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Kalau Ambon gimana? Kudus, hati penuh damai, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani. Sekali lagi ya, katakan ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Cukup sampai di sana dulu. Silakan dulu. Karena saya khotbah bukan nyanyi, nanti ke depan kita nyanyi lagi. Hanya sekedar memberi contoh saja. Jadi harus hidup dengan suka. Kalau ada beban berat harus bernyanyi. Jangan hanya bergoyang di tempat karaoke. Kenapa Pak? Pengalamannya? Jadi harus hidup dengan sukacita melalui pujian. Yang kedua, melalui penyembahan. Tadi ada penyembahan yang begitu luar biasa. Tadi wajahnya sampai menangis bernyanyi karena lain dari hati. Saya kenal beliau dari sebelum menikah. Saya tahu perjalanannya dan perjalanan itu luar biasa. Ya, jadi melalui penyembahan tidak perlu bagus-bagus suara, mau yang pecah suaramu tidak masalah. Kualitas hatimu itu yang penting. Betul nggak? Sekarang saya kasih contoh begini. Saya percaya saudara saya Pak Baza Toku ini waktu dia bertemu dengan Ibu Sirai, mungkin nggak pandai dia meraih. Betul nggak? Saya nggak tahu juga ya. Tapi biasanya orangnya saja menjaga di sini. Tapi karena hatinya yang tulus, Ibu Sirai tidak bertemu Pak Baza Toku tidak bertemu sebelah tangan. Langsung tersentuh hati nyonya dan akhirnya masuk ke pelaminan. Ibarat itulah nyanyian penyembahan. Amin, setuju ya? Yang terakhir adalah doa. Katakan doa. Tuhan hanya sejauh doa, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yakin? Yakin tak? Yakin tak? Kenapa tak pernah doa? Kenapa orang malas doa? Bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi kita yang jauh dari perlindungan kita. Dan sekalipun kita jauh, tetap Tuhan mengasihi kita. Jadi
Jadi kelompok Maria ini adalah kelompok orang yang duduk dekat dengan Tuhan. Dan saya mengatakan juga hidup saya diubah malam itu. 25 tahun yang lalu Tuhan panggil saya sampai hari ini. Semua karena doa. Amin. Kalau ini abang saya di sini, Bang Rudi, satu kantor sama saya. Waktu saya main ke kantornya, saya nggak ada makanan. Semua pada makan, saya bengong aja, gak ada buang. Beliau nawarin makan, mau nggak makan? Mau, dan lagi lapar kok. Dan dari rumah doa itu sana, hidup seorang Petrus diubah oleh Tuhan. Tuhan percayakan dari satu langkah ke langkah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan membuat perhatian secara khusus. Hanya satu modal saya, satu gitar saya bawa dari Siantar, dan yang kedua satu mulut, dua tangan dan dua kaki. Di sana berdoa, kadang 1 jam, kadang 2 jam. Doa pribadi kadang-kadang 6 jam sehari saya berdoa. Bayangkan 2 orang narkoba dan 1 keluarga Nabi sembuh tanpa rehabilitas hanya dalam nama Yesus, sembunyi. Anda akan mengalami pengalaman seperti itu. Tidak peduli latar belakang siapa. Kalau Tuhan sudah berkenan, Anda hanya tambah SD bahkan gak punya sekolah sekarang, ada kuasa yang menyertai. Yesus lahir pada pribadi seorang Maria karena dia punya hati yang dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kelompok daripada Yusuf. Kelompok Yusuf ini saya upamakan dia mewakili orang yang tulus hati. Katakan tulus hati. Orang yang tulus itu, saudara, kadang-kadang untungnya di tengah atau belakang. Anda punya hati yang tulus, kadang-kadang beruntungnya di tengah atau belakang. Tapi orang yang gak tulus hati, meskipun senyumnya begitu manis, meskipun dia ramah kepada saya. Artis kami ada di sini, BCO, teman mahasiswa yang paling terkenal di kampus ini. Mungkin saya disambut dengan senyum, shalom Pak Petrus. Pak Petrus ganteng luar biasa. Tapi belum tentu di belakang saya, Pak, buahnya aja kamu dekat. Bukan begitu, seperti itu maksud contohnya. Jadi saudara, orang yang gak tulus, sialnya belakang. Saya kasih contoh begini. Ada seorang pemuda dari Nias. Dia hebat, sukses, luar biasa sukses. Dia merantau ke Manado. Oh, di Manado itu keren-keren loh. Kalau mau lihat penampilan yang keren-keren, tidak ada yang lawan Manado. Tidak ada lawan. Nah, seorang pemuda ini dia berhasil, dia sukses secara ekonomi. Tapi satu hal yang kurang dalam hidup, kecil sedikit. Dia belum punya pendamping. Banyak orang yang naksir dekat dengan tapi nggak pernah sampai ke bawah. Dan orang tuanya merasa, umur kamu udah sekian, kamu anak tertua, kamu sudah sukses, kamu perlu punya anak. Siapa yang ngurus kamu kalau sudah tua? Nah, itu dia. Dia bingung dan terus dia apa? Orang tua mengingatkan sampai dia marah dan kesal, dan kekesalan itu ingin bunuh diri. Ya ilah. Nah, sebelum dia bunuh diri, dia duduk di pantai di Manado di Boulevard, itu kan dalam. Yang pernah ke Manado itu dalam. Dia duduk sana, tapi sebelum dia membunuh diri, dia mau minum semua jenah. Dalam keadaan dia sudah mau lompat ke laut, tiba-tiba ada nona Manado cantik melompat ke pantai ke dalam. Dia tarik, hai nona, jangan bunuh diri. Sebab bunuh diri adalah tol menuju neraka. Si nona Manado mengatakan, hei, siapa dong nona? So pegang-pegang kita. Dalam nona itu cantik. Dan Anda tahu, bunuh diri adalah tol menuju neraka. Siapa dong nona? So nasihati kita.
Wah. Ya, pemuda ini bernama Ungke. Marganya saya nggak tahu. So susah kalau begini. Kan mulai hikmahnya muncul kan? Ya ada modus yang baru. Begini saja Nona. Kalau memang Nona tetap mau bunuh diri, saya punya saran satu. Anda boleh terima, boleh tidak. Habis itu saya nggak mau cerita lagi. Dan saya akan tinggalkan kamu. Apa? Nona manis ini begitu apa tuh melihatnya dengan kesal. Apa? Saya berikan saran. Coba Nona bikin bahagia orang yang dekat dengan Nona saat ini, supaya dengan kebahagiaan ini itu mengantarkan Nona ke pintu surga meskipun bunuh diri. Dan begini, Nona mengatakan, oh ya itu bagus juga, ide yang bagus. Nona mengatakan, karena cuma Nana yang dekat dengan kita saat ini, Nana itu kamu. Apa yang membuat Nana bahagia? Ya ingat lagu mana nih? Polopa kita, siapa kita. Betul, itu ada Manado di situ. Betul Matilda? Lagu betul. Polopa kita, siapa kita. Peluklah saya dan ciumlah saya. Yang ketawa-ketawa itu punya pengalaman pribadi loh. Oke, kalau begitu kemana cungan? Gak perlu mau bersembunyi. Bila begini, jawaban doa saya mulai buka. Mungkin mengambil. Setelah 15 menit dia dicium pipi kanan dan pipi kiri. Jika ada 5 bagian, 4 bagian. Si Ungke ketawa-ketawa. Waduh, luar biasa. Tapi Bu Ungke masih penasaran. Dia bertanya, Nona, kenapa si Nona bangun diri? Nona menangis dan bersandar di pundaknya. Dia baginya, puji Tuhan. Nangis. Setelah selesai menangis, mengatakan kita benci kita tapi papa tapi mama. Karena sejak kita pakai baju perempuan macam begini, bapak mama marah sekali kepada kita. Karena dia benci, saudara. Nona jadi ternyata benci. Si Ungke langsung marah, banci siapa mati dosa. Dia cuci mukanya dengan bahan 7 rupa. Sialan, saya dapat Nona cantik ternyata Ungke juga. Jadi orang yang nggak tulus selalu sial, dia belah. Ini saya cerita, bukan kenyataan. Tapi itu fakta hidup kan? Fakta hidup kan sering kita lihat kan? Oleh karena itu, seorang Yusuf ini orang yang tulus hati. Salah satu buktinya, dia nggak mencemarkan nama istrinya. Dengan diam-diam menceraikannya. Tapi di malam hari, malaikat Tuhan menjemput dia, menemui dia. Itu kandungannya itu lahir dari Roh Kudus. Saya tidak mengatakan orang yang hamil tanpa suami itu lahir dari Roh Kudus ya. Amin. Karena sekarang ini kan ada yang nikah bulan Maret, melahirannya bulan Juni. Kalah Maria mengandung 9 bulan kan? Betul tidak? Di Jakarta. Ada orang yang coba-coba bohong sama saya. Apa dia tak berkati saya? Kenapa berkati? Saya mau menikah. Ya kenapa? Buru-buru. Calon suami saya berangkat ke luar negeri. Saya lihat matanya. Lihat matanya langsung grogi. Nah, ada sesuatu yang nggak beres nih. Jujur sama saya. Kalau tidak, saya nggak tolong. Oh enggak Pak, kamu nggak mungkin. Saya ini menjadi pendeta udah puluhan tahun, mengkonseling orang itu udah sering.
Jadi cara dia ngomongnya udah ketahuan dia bohong atau enggak. Oke, kamu pulang dulu, kalian berdoa. Kalau sudah siap, jujur ngomong kepada saya akan tolong. Tapi kalau tidak, soal itu sih. Nah, temannya tuh ngomong, dia mau jujur Pak, tapi malu karena sudah bohong sama Bapak. Nggak perlu malu ke saya. Dan sampai hari ini nggak berani ketemu dengan saya lagi. Ya, saya nggak mengatakan itu dari Roh Kudus ya. Kalau ada yang mengatakan itu sampai di luar, berarti yang mengatakan saudara sendiri. Jadi Yusuf ini adalah orang yang mewakili orang-orang yang tulus hati. Dan yang kedua, Yusuf ini mewakili orang sederhana. Dia profesinya tukang kayu. Ini menggambarkan kasih Allah kepada siapapun. Kelompok yang ketiga adalah para gembala. Para gembala ini mewakili orang-orang yang gak punya masa depan, yang tidak punya prestasi. Karena budak itu dia sudah dibeli dengan lunas, dan dia gak punya hak untuk bicara, dia gak punya hak juga untuk menata masa depan, karena yang bisa dia kerjakan harus menolong tuannya untuk mencapai masa depan yang terbaik. Istri dan anak-anaknya tuannya yang berhak. Makanya jangan heran kalau Timur Tengah banyak yang terbunuh orang-orang Indonesia. Karena apa? Kerja di rumah tuan yang dianggap itu budaya seperti itu. Nah, para gembala ini mewakili orang-orang yang tidak punya masa depan, orang yang tidak punya prestasi yang menonjol, di bawah kesederhanaan. Inilah kelompok para gembala. Dan yang keempat, sudah 30 menit belum ya? Dan yang keempat adalah orang Majus. Orang Majus ini mewakili orang di luar Yahudi. Yang kedua mewakili orang-orang yang pandai. Dan yang ketiga mewakili orang-orang yang kaya. Jadi Yesus lahir bukan saja pada orang miskin, bukan kepada orang seorang budak, tapi juga kepada orang kaya dan orang pandai. Semua kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Orang kaya butuh Tuhan, orang miskin butuh Tuhan, siapapun kita butuh Tuhan. Justru orang kaya itu kita harus banyak doakan, karena setiap bulan dia stres bayar cicilan. Betul enggak? Kalau Anda mengerti dalam dunia saham, ya, aset itu begini. Ini aset, ya, tingginya segini, utang segini. Artinya utangnya ya dari 100% hartanya 30% utang. Ketika terjadi inflasi, tahu inflasi? Kalau nggak tahu nanti tanya saya habis ini. Ya, otomatis utangnya naik. Sedangkan harta tetap stabil di sini. Makanya dalam sekejap bisa utang lebih tinggi, bisa juga hartanya lebih tinggi. Ada demo sana sini terjadi goncangan di bursa efek, otomatis perusahaan juga mengalami goncangan. Jadi hari-hari setelah orang kaya perlu Tuhan, dan orang kaya ini diwakili oleh orang-orang Majus. Orang pintar butuh Tuhan. Banyak orang jadi ateis karena kepintarannya. Banyak orang yang mati sia-sia hidupnya, gak percaya Tuhan. Orang itu perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya tutup dengan kata ini. Arti Natal, saudara, bukanlah kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Yang ada yang tahu sampai hari ini. Saya belajar. Sekarang saya mengambil strata selanjutnya.
Tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan Yesus lahir karena Desember. Tapi Natal Anda harus tahu, Natal itu adalah usaha Allah mencari manusia. Allah mencari manusia bukan waktu di gereja, bukan waktu dia bernyanyi puji Tuhan. Tapi Allah mencari manusia pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu saudara dan saya. Mereka malu bertemu dengan Tuhan karena mereka telah. Maka ada domba yang dikorbankan yang menyelimuti mereka sehingga rasa malu tidak bisa terhindar. Artinya itulah kasih Allah, itulah arti Natal. Banyak orang cari Tuhan melalui agama sehingga dia mampu mengasihi sesamanya. Tapi saya mau ingatkan kita, arti Natal usaha Allah mencari manusia.